Pemirsa, kecurigaan polisi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat semakin mengarah kepada orang dekat. Saat ini polisi telah memeriksa 17 saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Hasil penyelidikan sementara menyimpulkan diduga pembunuhan dilakukan oleh orang dekat kedua korban. Polisi telah menyita rekaman kamera pengawas dan memeriksa 17 saksi selama 2 hari terakhir, termasuk suami korban dan istri mudanya. Dari hasil olah TKP, tidak ada indikasi perampokan lantaran tidak ada kerusakan serta tidak ada barang berharga yang hilang kecuali ponsel sang anak. Selain itu, tim otopsi juga tidak menemukan bekas pemerkosaan yang dilakukan pelaku. Diketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi diduga lebih dari 1 orang. Sebelumnya ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil mewah di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua jenazah ditemukan pertama kali oleh suami korban dengan keadaan mengenaskan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 4 tahun di Tangerang Selatan, Banten dianiaya orang tua angkat. Korban menderita luka lebam dan trauma, sementara ibu tiri korban ditangkap polisi. Video aksi sadis ini menggemparkan media sosial. Seorang ibu tiri tega menganiaya bocah laki-laki berusia 4 tahun. Polisi pun menyelidiki kasus ini dan langsung mendatangi rumah pelaku. Sang anak dibawa dari kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara pelaku ditangkap polisi dan masih diperiksa intensif. Korban kini dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka lebam. Setelah dirawat, korban akan dititipkan ke pesantren. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi selengkapnya terkait seorang balita yang dianiaya orang tua angkatnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin. Selamat sore Pak Iman. Selamat sore Mbak. Pak Iman, informasi lanjutan atau informasi terkini terkait dengan ibu angkat yang menganiaya anak 4 tahun seperti apa Pak hasil penyelidikan polisi? Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, tadi malam pukul 23.00, ibu yang diduga pelaku penganiayaan terhadap anak sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Pak Iman, Selatan. ini ibu tiri atau ibu angkat? Yang bersangkutan adalah tantenya dari si korban. Oke. Jadi korban itu anak dari kakaknya. Oke. Kedua orang tua korban di mana, Pak? Untuk ibunya korban sendiri meninggal pada saat melahirkan si korban. Kemudian untuk ayahnya sampai dengan saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Oke, baik. Sejauh ini keterangan dari pelaku seperti apa sampai tega menganiaya keponakannya? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik terhadap si pelaku merasa jengkel karena anak tersebut agak susah makan, sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak tersebut. Sudah berapa tahun anak ini dirawat oleh tantenya? 1 tahun lebih, Mbak. Sebelum dirawat oleh tantenya, dirawat oleh siapa, Pak? Sebelumnya memang sudah ikut sama tantenya sejak ditinggalkan oleh orang tuanya. Oke, berarti sudah 4 tahun ya?
Sudah 4 tahun ya, kejadian penganiayaannya yang sudah 1 tahun lebih. Oke, sudah dianiaya selama 1 tahun terakhir. Iya, betul. Baik, biasanya penganiayaan terjadi pada saat apa, Pak? Saat anak ini disuruh makan dan si anak susah untuk makan, kemudian ibunya yang merawat tersebut atau tantenya merasa jengkel dan melakukan penganiayaan terhadap si anak. Untuk yang merekam video sendiri itu siapa, Pak? Kebetulan di sana ada pengasuhnya dan merasa kasihan, kemudian tidak tahan juga melihat perlakuan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban, sehingga yang merekam atau pembantunya tersebut menyampaikannya ke pihak kami. Baik, berarti anak ini bisa dibilang yatim piatu karena ayahnya tidak diketahui keberadaannya, sementara tantenya yang menurutnya saat ini sedang diproses di kepolisian. Anak ini sekarang di mana, Pak? Anak ini saat ini sedang ada di rumah aman di bawah pengawasan kami bersama dengan P2 TP2A dari Kota Tangerang Selatan dan sedang menjalani perawatan baik secara fisik maupun psikis. Karena kami juga sedang melakukan asesmen terhadap si korban anak oleh psikolog anak. Kondisi anaknya sendiri seperti apa? Di usia 4 tahun apakah sudah bisa berbicara dengan lancar atau bisa berinteraksi layaknya seusianya atau bagaimana, Pak? Kalau kondisi anak cukup komunikatif, pada saat kami amankan atau kami selamatkan dari TKP, dari rumah tantenya tersebut, yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan lancar dengan kami. Kebetulan tadi malam kami selamatkan dari rumahnya bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan untuk dilakukan visum et repertum dan selanjutnya diamankan di rumah aman milik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian hubungan antara anak ini dengan tantenya seperti apa? Apakah ada ikatan emosional yang cukup kuat atau anak ini takut terhadap tantenya, Pak? Sejauh ini kami fokus pada pemeriksaan dugaan pidana yang dilakukan oleh tantenya. Untuk hal yang tadi dipertanyakan sedang proses pendalaman oleh psikolog anak di P2 TP2. Baik, saat ini untuk keterangan terkini dari pelaku itu apa, Pak? Alasan untuk menganiaya keponakannya, kemudian apakah ia merasa terpaksa merawat keponakannya karena kakaknya meninggal dunia? Kalau berdasarkan keterangan dari pelaku, yang bersangkutan hanya merasa jengkel saja, karena anaknya agak susah makan sehingga setiap disuruh makan oleh tantenya ini agak susah. Jadi tantenya marah terhadap si anak tersebut. Baik, terima kasih Pak AKBP Imanuddin Kapolres Tangerang Selatan telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, sementara itu bocah berusia 11 tahun di Kota Malang, Jawa Timur harus merawat bapaknya yang lumpuh dan adiknya yang masih balita seorang diri sejak ibunya meninggal dunia. Ia pun terpaksa putus sekolah demi merawat keluarganya. Sejak ibunya meninggal dunia, Ilham harus merawat ayahnya yang lumpuh dan adiknya yang masih berusia 4 tahun seorang diri. Di rumahnya yang terletak di Gang Sempit, Jalan Raya Telogomas, Kelurahan Telogomas, Lowokwaru, Kota Malang, Ilham memikul tanggung jawab yang berat hingga terpaksa putus sekolah di kelas 4 SD. Ilham seorang diri merawat ayah dan adiknya sejak Desember 2020 lalu setelah kecelakaan tunggal menimpa keluarganya. Kecelakaan mobil ketika itu merenggut nyawa ibunya, sementara ayahnya lumpuh karena cedera parah di tulang dada. Setiap harinya, Ilham mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga hingga mengurus segala kebutuhan adik dan ayahnya.
Ilham mengaku awal tahun 2021 ia sempat mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ia membantu tetangganya berjualan mainan dengan upah 10.000 per hari. Namun kemudian para tetangga bergantian membantu untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sekeluarga. Sementara sang ayah mengaku terpaksa mengandalkan Ilham karena kondisinya yang lumpuh. Ya, mulai sekarang ini tidak bisa bekerja lagi. Semenjak Januari itu Pak ya? Iya. Pak, terus selama ini Bapak bagaimana Pak untuk makan, terus siapa yang membantu Pak? Ya tetangga-tangga itu kadang-kadang dari orang. Kalau saya punya uang ya beli sendiri. Semuanya dibantu sama Ilham Pak? Iya. Ya gimana lagi yang punya anak satu itu Dok, yang agak besar. Ilham bercita-cita menjadi polisi agar bisa membanggakan ayahnya juga ibunya yang sudah tiada. Keinginan Ilham kini ingin ia dan adiknya bisa kembali sekolah agar bisa menggapai cita-citanya. Setelah hampir setahun, bantuan pun datang. Ayah Ilham kini berada di rumah sakit untuk perawatan, sementara Ilham dan adiknya berada di panti asuhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polres Serang Kota terus mendalami tewasnya karyawati hotel di rumah kontrakan di Kecamatan Kramatuwatu, Kabupaten Serang. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota terus mendalami tewasnya seorang karyawati hotel di rumah kontrakannya di Kampung Larangan, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatuwatu, Kabupaten Serang. Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea menyatakan dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Hasil yang didapatkan dari otopsi bahwa ada indikasi bahwa leher itu terlihat lemas, habis dicekik. Kemudian bahu itu tulang dada itu masih utuh, namun bahu kanan itu ada sedikit radang di bahu kanan. Polisi mengindikasi ada dugaan pembunuhan dalam kasus ini. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan adanya kerusakan kamar kontrakan korban. Pintu kamar terkunci saat korban ditemukan meninggal dunia. Polisi pun meyakini pelaku adalah orang dekat korban. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.